Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam. Anak-anak sudah pada kumpul semua belum? Belum, Mbak. Tolong kamu WA lagi ke kelasnya saudara bikin dari Iya, Pak. sekarang aja. Ya Allah. Pak, bisa langsung dimulai apa nunggu dulu, Pak? Silakan dimulai nanti waktunya.
Oke, Pak. Oke, selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pembelajaran, saya ingin minta tolong kepada teman-teman semua untuk kameranya bisa diaktifkan. Tolong anak-anak kameranya diaktifkan ya. Ini karena ujian. Halo. Halo. Anak-anak kameranya tolong diaktifkan dulu ya. Diaktifkan semua. Oke, ayo lagi itu Mbak Raseda, Jala Siva dan lainnya diaktifkan dulu. Nanti baru dimatikan kalau sudah berjalan. Biar direkam dulu. Ya, jangan dimatikan terus. Oke, terima kasih. Sambil jalan, monggo Mas Pesat. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi baru dari bab 3 yaitu yang berjudul gerak lurus. Sebelumnya saya ingin share screen materi atau media yang telah saya buat untuk memfasilitasi belajar teman-teman semuanya. Oke, saya lanjut. Untuk pada siang hari ini kita akan membahas materi kinematika gerak lurus. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada
siang hari ini adalah yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari sebuah gerak. Yang kedua untuk mengetahui macam-macam gerak lurus. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak dan kecepatan konstan. Dan yang terakhir tujuannya adalah untuk menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak dengan percepatan konstan. Nah, selanjutnya yaitu sebuah benda itu dikatakan bergerak bila kedudukannya itu selalu berubah pada suatu acuan. Sedangkan untuk ilmu yang mempelajari sebuah gerak itu tanpa mempersoalkan penyebabnya. Untuk ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebab terjadinya gerakan itu disebut kinematika. Dan yang ketiga yaitu untuk gerak lurus sendiri itu biasa disebut dengan gerak satu dimensi. Selanjutnya yaitu adalah materi dari perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Adapun yang pertama yaitu adalah perpindahan. Untuk perpindahan ini adalah termasuk besaran vektor. Karena perpindahan ini memiliki nilai dan juga arah. Perpindahan sendiri adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Bisa dikatakan itu kita misalkan aja ya sebuah mobil itu bergerak dari titik A ke titik B. Nah, itu dinamakan besar perpindahannya. Berarti besar perpindahan dari titik A dan titik B. Cara untuk mencari perpindahan ini adalah menggunakan rumus seperti pada PPT ini, yaitu adalah persamaannya delta X itu besar perpindahannya sama dengan X2 dikurangi X1, di mana X2 ini adalah perpindahan suatu benda yang nomor 2, dan sedangkan untuk X1-nya adalah nilai dari perpindahan yang pertama, yaitu di titik awal. Seperti pada gambar samping, pada titik A itu menunjukkan dari X1 atau titik awalnya, titik awal suatu benda. Nah, sedangkan untuk titik B itu adalah titik akhir setelah suatu benda itu berpindah dari titik A. Maka untuk jarak antara titik A dan titik B ini adalah disebut S, atau kita biasa menyebutnya untuk jarak dari A titik B ini memiliki selang waktu yaitu biasa disebut dengan T. Adapun untuk contoh soalnya biar bisa memahami dari persamaan perpindahan vektor ini, yaitu benda bergerak dari titik A ke titik B sebesar 5 meter dan benda akan kembali ke titik A lagi. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu adalah perpindahan adalah delta X itu sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk jaraknya kita tinggal menjumlahkan aja. 5 meter ditambah 5 meter. Jadi sama dengan 10 meter. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah termasuk besaran vektor juga. Kecepatan itu adalah bila suatu benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan sebanyak delta X. Maka untuk kecepatan rata-ratanya adalah X1 dibagi dengan X2. Nah, untuk persamaan dari kecepatan ini bisa dilihat pada bagian bawah, itu adalah persamaan V rata-rata sama dengan X delta X dibagi
delta T. Nah, untuk penjabaran dari delta X dan delta T ini adalah X2 dikurangi X1 dibagi T2 dikurangi T1. Untuk kecepatan rata-rata sendiri adalah biasa kita sebut dengan perpindahan dibagi waktu. Perpindahan dari titik A ke B dibagi waktu yang ditempuh dari titik A ke titik B-nya. Sedangkan untuk grafik dari kecepatan ini adalah perpindahannya itu tidak memiliki perpindahannya itu selalu ke arah perpindahannya itu selalu membentuk penjumlahan. Maaf Pak, tidak ada suaranya Pak. Maaf, untuk kecepatan rata-rata itu memiliki persamaan yaitu sama dengan perpindahan dibagi perpindahan atau delta X dibagi delta T, yaitu waktu. Sedangkan untuk delta T ini bisa dijabarkan seperti pada persamaan di bawah, yaitu X2 dikurangi X1, di mana X2 ini adalah kita misalkan benda dua, yaitu mobil yang kedua ini. Nah, pada mobil yang kedua ini kan sudah berpindah dari titik A. Nah, untuk mobil yang kedua itu bisa disebut dengan perpindahan yang kedua atau X2. Nah, sedangkan untuk mobil yang pertama yaitu X1 atau suatu benda atau mobil itu belum melakukan perpindahan atau melakukan kecepatan. Sedangkan untuk waktunya adalah T1. Nah, untuk T1-nya itu waktu dari mobil pada titik A, yaitu biasanya untuk T1 itu nilainya adalah konstan atau 0. Nah, untuk T2 itu adalah waktu yang ditempuh sebuah mobil untuk sampai di titik B. Selanjutnya itu adalah contoh soal. Seorang pelari bisa menempuh jarak 300 meter dalam waktu 30 detik.
berapa kecepatan rata-rata pelari atletik tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita ketahui jarak tempuh. Jarak tempuhnya itu adalah 300 meter. Sedangkan untuk waktu tempuh dari pelari itu adalah 25 sekon. Maka untuk kecepatan rata-rata pelari tersebut adalah menggunakan persamaan delta X dibagi delta T. Yaitu dengan nilai 300 meter dibagi 25 detik. Nah, menghasilkan itu 12 meter per sekon atau per detik. Mungkin sampai sini ada yang masih bingung dari teman-teman semuanya. Dan jika tidak ada, saya lanjut. Untuk catatan,
Saya akan lanjut. Mohon maaf tadi laptop saya mati. Selanjutnya yaitu perlu sebagai catatan kelajuan atau kecepatan tadi itu adalah maaf untuk catatan saja ya, perbedaan dari sebuah, untuk tadi kan kecepatan itu termasuk besaran vektor. Nah, sedangkan untuk kelajuan itu termasuk besaran skalar. Nah, untuk kelajuan itu berbeda dengan kecepatan. Nah, untuk kelajuan sendiri itu memiliki persamaan jarak total yang ditempuh atau X saja, tidak menggunakan delta, dibagi dengan waktu yang diperlukan, itu T. Nah, selanjutnya yaitu adalah percepatan. Ya, adapun percepatan yang pertama yaitu adalah percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata ini adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Untuk persamaan dari percepatan ini adalah A rata-rata sama dengan V2 atau kecepatan pada titik kedua dikurangi V1 atau kecepatan pada titik 1 dibagi T2 waktu yang ditempuh sebuah benda setelah sampai pada titik 2 dikurangi T1. Adapun untuk persamaan yang lebih singkatnya yaitu delta V dibagi delta T. Untuk contoh soal dari percepatan rata-rata ini adalah sebuah pengendara motor berhenti dari kecepatan 22,5 meter per sekon. Setelah 2 sekon, pengendara tersebut menekan rem motornya. Tentukan berapa perlambatannya. Kita ketahui dulu VT atau kecepatan awalnya adalah 0. Sedangkan untuk V-nya itu adalah V2 yang nilainya 22,5 meter per sekon. Selanjutnya yaitu adalah T akhir atau T2 itu bernilai 2 sekon, dan sedangkan untuk T1 atau T awalnya adalah 0. Untuk penyelesaiannya yaitu adalah A V dibagi T. Itu untuk V-nya untuk VT itu V akhir dan V-nya itu adalah V awal. Nah, untuk ini kita bisa lihat V2 dikurangi V1. 0 dikurangi 22,5 dibagi 2. Sama dengan minus 11,25 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk perlambatan motor tersebut adalah 11,25 meter per sekon. Nah, kenapa di sini tanda minusnya hilang? Karena yang kita cari itu adalah perlambatan, bukan kelajuan. Jadi untuk perlambatan itu kebalikan dari kelajuan. Jadi tandanya yang hilang aja. Untuk soal yang misal ada soal seperti ini, tapi yang kita cari adalah kecepatan. Nah, tetap ya kecepatannya berarti 11,25 meter per sekon. Selanjutnya yaitu adalah grafik GLB. Mohon maaf karena di laptop saya tidak bisa share full screen, jadi saya akan perlihatkan grafik dari GLB. Pada grafik yang pertama yaitu adalah grafik antara S atau jarak ke waktu. Nah, kita bisa lihat pada grafik jarak waktu itu, di mana jaraknya itu adalah di mana waktunya yang konstan. Jadi penjumlahan dari semua jarak itu waktunya juga bertambah. Sedangkan untuk grafik dari kecepatan waktu itu adalah
kecepatannya itu selalu konstan dan waktunya akan selalu bertambah. Dan sedangkan yang terakhir yaitu adalah grafik percepatan A atau percepatan dan waktu. Di mana pada grafik percepatan waktu itu adalah percepatan memiliki nilai konstan. Selanjutnya yaitu adalah GLBB atau gerak kepanjangannya itu gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah suatu gerak benda dalam lintasan garis lurus dengan percepatannya yang tetap. Adapun persamaan dari besar percepatan yaitu adalah besar perubahan kecepatan atau delta V dibagi dengan perubahan waktu delta T. Untuk penjabaran dari persamaan di atas yaitu A sama dengan delta V dibagi dengan delta T sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T akhir dikurangi T awal. Untuk mencari adapun untuk kita gunakan perkalian silang yaitu di mana V T dikurangi V0 sama dengan A dikali T. Untuk mencari VT itu untuk mencari V akhir yaitu didapatkan sebuah persamaan V0 kecepatan awalnya ditambah A besar percepatan tadi dikali T yaitu selang waktunya. Perlu diketahui juga percepatan ada dua macam yaitu percepatan bila besar percepatan atau A itu bernilai positif. Yang kedua yaitu perlambatan bila percepatan atau A bernilai negatif. Adapun untuk contoh soalnya diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut. Kita cari tahu dulu apa yang diketahui dalam sebuah soal ini. Yang diketahui pertama yaitu adalah V1 atau kecepatan awalnya yaitu adalah 2 meter per sekon. Untuk kecepatan akhir yaitu 4 meter per sekon. Sedangkan untuk selang waktu T1 atau T awalnya adalah 0. Dan untuk T2-nya adalah
Pak, suaranya nggak ada. Mohon maaf. Saya ulangi, untuk diketahui dari contoh soal yang pertama itu adalah V1 sama dengan 2 meter per sekon. Untuk V2-nya sama dengan 4 meter per sekon. Sedangkan untuk waktu tempuh T1 sama dengan 0, untuk T2-nya sama dengan 10 sekon. Untuk penyelesaiannya adalah V2 dikurangi V1, yaitu 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah 2, sedangkan untuk 10 dikurangi 0, hasilnya 10. 2 dibagi 10 adalah, itu hasilnya adalah 0,2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu adalah grafik GLBB. Grafik yang pertama yaitu adalah VT atau kecepatan waktu, di mana pada grafik VT ini kecepatannya itu selalu bertambah. Jadi untuk grafik ini pada garis merah ini mengarah ke atas, itu mengartikan kecepatannya selalu bertambah. Sedangkan untuk grafik kedua yaitu grafik AT, yaitu percepatan waktu, di mana grafik kedua ini pada garis merah ini mengarah ke sumbu X, di mana percepatannya itu selalu konstan, tidak selalu bertambah atau berkurang. Sedangkan grafik yang nomor 3 ini adalah grafik ST atau perpindahan waktu. Pada garis merah ini, di mana perpindahannya itu selalu terjadi, tidak selalu, maksudnya itu suatu benda itu tidak selalu konstan, jadi selalu bergerak gitu. Jadi garis merahnya itu selalu menuju ke arah naik. Selanjutnya yaitu adalah grafik kecepatan waktu. Kecepatan waktu dari jarak yang ditempuh suatu benda. Untuk grafik kecepatan waktu ini ada 3 buah garis merah. Dan 3 buah garis merah ini membentuk sebuah bangunan, yaitu kita bagi menjadi 2 bangunan, yaitu persegi dan segitiga. Nah, di mana untuk grafik VT ini kecepatannya itu kita bisa lihat dari V0 itu menuju ke V2, yaitu kecepatannya itu selalu bertambah. Dan sedangkan untuk waktu yang garis merah di bawah mengarah ke sumbu X ini itu kecepatannya juga selalu bertambah. Selanjutnya untuk persamaannya itu adalah S, itu sebuah jarak itu sama dengan V0 atau kecepatan awal ditambah VT, kecepatan akhirnya, dikali waktu tempuhnya. Selanjutnya untuk penyebaran dari persamaan di atas ini adalah V0 plus V0 dalam kurang V0 plus dalam kurang V0 ditambah A, atau A itu adalah percepatannya dan T adalah waktu, dikali setengah dikali T. Selanjutnya kita jumlahkan aja. 2 V0 itu menjadi 2 V0 ditambah A percepatan dikali T dikali setengah dikali T. Selanjutnya diperoleh angka 2-nya dikeluarkan, tambah setengah 2 dikali setengah V0 T plus setengah A percepatan dikali T awal dan dikali T akhir. Untuk hasil dari persamaan ini adalah dihasilkan S, jarak yang ditempuh, itu sama dengan V0 kecepatan awal dikali T ditambah setengah dikali percepatan atau A dikali T kuadrat waktunya. Selanjutnya itu adalah persamaan dari GLBB ini. Persamaan GLBB ini ada 3, yaitu VT. VT itu adalah kecepatan akhir. Nah, kecepatan akhirnya itu dapat dari persamaan V0 atau kecepatan awal ditambah A dikali T.
selanjutnya untuk yang S atau perpindahan suatu bendanya itu adalah persamaannya sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A kali T. A kali T kuadrat. Yang terakhir yaitu untuk mencari VT kuadratnya. Yaitu persamaannya adalah sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali percepatan atau A dikali S besar perpindahannya. Selanjutnya itu adalah contoh soal. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut adalah, untuk penyelesaiannya kita ketahui V0-nya adalah 0. Dan percepatan dari A tadi adalah 4 meter per sekon kuadrat. Dan T atau waktunya adalah 5 sekon. Dan yang kita cari itu kan perpindahan atau S-nya. Nah, oleh karena benda yang bergerak dengan percepatan tetap, maka berlaku rumus GLBB sebagai berikut. Nah, kita cari nilainya itu kita cari nilai VT-nya terlebih dahulu. VT itu menggunakan rumus kan tadi V0 plus A dikali T, di mana V0-nya itu memiliki nilai 0 atau konstan, tidak bergerak. Ditambah A tadi adalah percepatannya 4 meter per sekon kuadrat dikali waktu 5, yaitu di mana 4 dikali 5 itu sama dengan 20 meter per sekon. Dengan demikian, jarak yang ditempuh benda tersebut. Nah, setelah kita ketahui VT-nya, maka kita bisa hitung jarak tempuh benda tersebut, di mana menggunakan persamaan S sama dengan V0T plus setengah A atau A percepatan tadi dikali T kuadrat, di mana untuk V0-nya adalah 0 ditambah setengah A-nya tadi adalah 4 meter per sekon dan T-nya adalah 5 kuadrat. Kita bisa coret dari 2 sama 4 itu hasilnya 2. Untuk 5 kuadrat itu kan hasilnya 25. Nah, 25 dikalikan dengan 2 yaitu hasilnya adalah 50. Jadi kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut adalah 20 meter per sekon untuk kecepatan akhirnya, dan 50 meter itu untuk besar perpindahan jarak atau perpindahan yang telah benda yang ditempuh oleh sebuah benda. Mungkin sampai di sini saja. Mungkin dari teman-teman semua ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, saya persilahkan untuk bertanya. Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Ya, karena tidak ada pertanyaan. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya akhiri saja sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.
Vip, kau udah lihat kan tadi mati dewi kan, ujuk-ujuk lah. Vip, oi.